Kasus hukum Hogi Minaya menuai perhatian khalayak. Upaya Hogi membela istri dan menyelamatkan harta bendanya justru mengantarkannya menyandang status tersangka. Dalihnya, tindakan Hogi memepet kendaraan yang dikendarai pelaku membuat pelaku penjamretan mengalami kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mereka. Dari korban menjadi tersangka, inilah yang memicu reaksi publik. Sejumlah kalangan menilai aparat penegak hukum salah menerapkan pasal alias salah tafsir. Publik pun ramai-ramai membela Hogi. Lalu bagaimana akhir cerita kasus hukum Hogi Minaya? Bersama saya Ninda Febiola, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Ironi Hogi, tersangka usai bela istri. Hogi dan Arsita Minaya, pasangan suami istri yang pada tanggal 26 April 2025 sore berencana menuju ke salah satu hotel di Jalan Jogja Solo untuk memberikan antaran jajanan. Mereka berpisah arah agar bisa berbagi tugas. Arsita mengendarai sepeda motor, sang suami menggunakan mobilnya. Dengan hati tenang karena sudah membawa semua kebutuhannya, mereka pun tak sengaja bertemu di tengah perjalanan dan mengarah ke tujuan secara beriringan. Namun hari yang cerah itu berubah menjadi petaka ketika dua orang tak dikenal memepet motor Arsita. Hanya dalam hitungan detik, tas Arsita robek oleh sabetan cutter. Sang istri panik. Di lain pihak, suaminya pun tak tinggal diam. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak, Mas, jambret. Teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran, Mas, sama jambretnya itu. Melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Nah, suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti. Dipepet lagi, tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Merasa istrinya dalam bahaya, tanpa berpikir panjang, Hogi pun lantas mengejar kedua pelaku yang langsung mencoba kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Kedua pelaku urung melepaskan barang rampasannya, sementara Hogi terus berusaha menyelamatkan harta bendanya. Naas, kedua kendaraan saling bersenggolan dalam kecepatan tinggi. Motor kedua penjamret menabrak trotoar hingga pengendara kehilangan kendali. Kedua pelaku pun tewas dalam insiden ini. Arsita Minaya pun sangat syok atas apa yang menimpa suaminya. Dirinya tak menyangka bahwa pasangan hidupnya yang telah berani membela dirinya kini malah justru dituduh sebagai pelaku kejahatan. Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya, Mas? Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Pas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa? Jelas syok, Mas. Jelas saya sama suami jelas gak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar syok saya sama suami. Dalam perkara ini Hogi dijerat pasal 310 ayat 4
dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ nomor 22 tahun 2009. Pihak kepolisian pun telah melakukan berbagai penyelidikan, termasuk memintai keterangan saksi, mendengarkan pembelaan kuasa hukum Hogy Minaya, memeriksa CCTV, dan melakukan gelar perkara. Terdapat penemuan sejumlah fakta bertentangan dengan pernyataan kuasa hukum sekaligus paman Hogy bahwa tidak ada bentuk penganiayaan yang dialami oleh Arsita. Justru sebaliknya, polisi mengatakan berdasarkan rekaman CCTV terungkap bahwa sepeda motor milik kedua penjamret ditabrak dari belakang oleh mobil Hogy Minaya sehingga motor terpental. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli, kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kausalitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sudah sedianya, naluri seorang suami adalah melindungi keluarganya. Segala bentuk pembelaan yang dilakukan Hogy pun merupakan salah satu wujud bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Akan tetapi publik dibuat bingung dengan perkara ini. Apakah seseorang dalam perannya sebagai suami bertindak benar, sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum? Ataukah justru konstruksi kasus ini dinilai cacat? Agak cacat, saya katakan. Cacatnya di bagian mana? Agak cacatnya karena dipisah. Kausalitas antara sebab dan akibat dipisah. Dia tidak lagi menjadi satu kasus yang utuh. Orang itu bukan karena lalu lintas. Kasus Hogy Minaya ini berdampak luas, bukan hanya pada individu saja, tetapi memunculkan ketakutan di masyarakat. Karena bisa saja pelaku pencurian dengan kekerasan semakin merebak karena korban merasa terancam dipidanakan jika berusaha membela diri. Sementara seharusnya pembelaan diri merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat pidana suatu perbuatan seperti yang tercantum dalam KUHP pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Alih-alih diposisikan sebagai korban kejahatan semata, Hogy Minaya justru terjerat kasus hukum dan menjadi tersangka lalu lintas. Upaya Hogy Minaya mengejar dan memepet sepeda motor pelaku penjamretan berujung fatal karena pelaku penjamretan terjatuh dan tewas. Tindakan Hogy dalam situasi spontan untuk membela istri juga harta bendanya rupanya dinilai aparat penegak hukum sebagai kelalaian yang menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang. Hogy Minaya bak sudah jatuh tertimpa tangga. Upaya Hogy membela istrinya Arista Minaya yang menjadi korban penjamretan pada April 2025 lampau di Jalan Solo, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta justru mengantarkannya menyandang status tersangka. Hogy disangkakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itulah permulaan kasus hukum yang dialami Hogy sebelum viral dan menuai atensi khalayak. Pada waktu kejadian itu saya mengendarai sepeda motor dari Pasar Patok, Jogja
untuk mengambil jajan pasar. Suami saya mengendarai mobil dari Berbah, mengambil jajan pasar juga. Kemudian kami tidak sengaja bertemu di jembatan Layang Janti itu, tidak sengaja ketemu. Kemudian pada waktu turun jembatan Janti itu di sekitar jembatan Transmart itu saya dijambret dipepet dari sebelah kiri. Kemudian tas saya dikater, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak, jambret, kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Dalam peristiwa ini sebenarnya ada 2 peristiwa yang ditangani. Pertama, jambretnya sendiri diproses di reskrim, tapi karena itu sudah meninggal dunia demi hukum maka di SP3. Baik. Nah, baru urusan kecelakaannya ini kan di lantas. Nah, di lantas. Nah, cuman ya sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sementara apa yang dijelaskan sekali lagi oleh Ibu Arista tadi, terlihat motifnya itu adalah pembelaan. Ya, untuk menyelamatkan harta bendanya. Sebenarnya apa yang membuat Hogi menjadi tersangka? Diketahui spontanitas Hogi yang berusaha menghentikan pelaku dengan mengejar, lalu memepet kendaraan pelaku hingga pelaku terjatuh dan tewas inilah yang kemudian menggeser konstruksi hukum dari kriminal, yakni penjambretan, menjadi kecelakaan lalu lintas. Beberapa unsur yang dianggap menjadi pertimbangan, seperti insiden terjadi di jalan umum menggunakan kendaraan bermotor dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Terjadinya kontak antar kendaraan mengarahkan perhatian aparat penegak hukum pada akibat peristiwa lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa ketimbang perkara penjambretan sebagai tindak pidana utama. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi, di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya, tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Hogi terang saja tak habis pikir mengapa dirinya justru dikenakan pasal kecelakaan lalu lintas alih-alih kondisi darurat dan pembelaan diri. Sementara pihak aparat penegak hukum yang sadar betul berada dalam situasi dilematis dan pelik, mereka pun meyakini bahwa apa yang dilakukan Hogi terhadap pelaku penjambretan adalah reaksi spontanitas sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Tapi di sisi lain, temuan bukti-bukti di lapangan menguatkan penilaian aparat penegak hukum untuk condong mengenakan pasal laka lantas. Setidaknya dari kronologi yang disampaikan oleh Ibu Arista tadi itu, kalau kaitannya dengan pembelaan dari tindak kejahatan itu kan 2 hal yang paling penting. Pertama, menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, kalau tidak nyawanya, harta bendanya. Dalam hal ini, penjelasan dari pihak istri tadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh pihak suami kan berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya. Dalam perundungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hogi Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hogi dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hogi dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Meski lebih memilih mengenakan pasal laka lantas, namun aparat penegak hukum juga tidak serta-merta mengesampingkan hak yang layak diterima Hogi. Mereka pun tetap mempertimbangkan dalih perbuatan pembelaan terpaksa
yang meringankan Hogi seperti mengabulkan permohonannya agar tidak melakukan penahanan tapi sebagai tahanan luar walau dengan gelang GPS berlingkar di kaki. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Hogi, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun. Dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan pada Bapak, saudara Hogi dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Kasus Hogi Minaya yang mengantarkannya dari korban menjadi tersangka memicu gelombang simpati dan kemarahan publik. Mereka menilai tindakan ini sebagai naluri seorang suami melindungi istri juga harta bendanya, bukan kejahatan. Kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka usai membela istrinya dari 2 penjamret mematik simpati publik. Viral perkara ini pun terdengar sampai Senayan dan menjadi perhatian serius parlemen. Mereka rinci menundukkan akar perkara dan berdiri di pihak Hogi. Ketika sebuah tindak kejahatan secara tiba-tiba menimpa anggota keluarga, tentunya siapapun akan secara refleks melakukan apapun untuk menolongnya. Namun aksi spontanitas Hogi Minaya yang mengejar 2 jambret yang mengambil tas istrinya justru membuatnya menjadi tersangka. Pasalnya 2 penjambret yang kabur terpental dari kendaraannya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dan Hogi terancam penjara 6 tahun. Pertanyaan mendasar pun mencuat. Kenapa seseorang yang berniat melindungi keluarganya begitu cepat disimpulkan sebagai sebuah tindak kejahatan? Padahal tidak ada motif kesengajaan di balik aksinya. Sekali lagi, netizen menganggap bahwa Mas Hogi adalah seorang suami yang baik, yang teladan, yang mencoba membela istrinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Teguh tadi. Sebagai seorang suami yang menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana seorang istrinya disakiti, dijahati, dijambret sedemikian rupa, saya bayangkan bahwa Mas Hogi seketika darahnya naik ke ubun-ubun. Dia murka, melihat istrinya terluka, dia naik pitam, lalu melakukan pengejaran. Kalau demikian suasana batin Mas Hogi, maka dalam psikologi forensik ini disebut sebagai heat of passion. Saya Indonesiakan saja, darah naik ke ubun-ubun. Intinya begitu, heat of passion. Naik pitam gitu. Peristiwa ini tidak hanya membuat istrinya syok, tetapi juga memantik simpati yang mengalir deras dari publik. Kasus ini tak luput menjadi trending topik di media sosial. Penetapan Hogi sebagai tersangka lantas membuat publik khawatir akan semakin arogannya pelaku kriminalitas. Tak bisa dipungkiri bahwa silang pendapat yang ramai atas perkara ini berangkat dari ketidakadilan yang kerap dirasakan publik saat ada di jalanan. Kegelisahan ini sebenarnya bukan muncul hanya karena proses hukumnya, tapi karena kita punya pengalaman kolektif bersama bahwa yang salah di negeri ini marah selalu mendapatkan panggung. Ini sederhana, orang yang melawan arus malah berani marah. Orang yang menyerobot antrian bahkan bisa mendelikkan mata pada kita yang sudah ngantri lebih awal. Belum lagi orang yang datang terlambat itu dimaklumi bahkan ditunggu. Pertanyaan saya, ini metode sistem hukum apa yang sebenarnya diterbitkan di negeri ini? Dan kenapa itu kemudian terus-menerus dijadikan kiblat hukum kita? Pertanyaan saya, tolong dijelaskan secara akademik, ini sistem hukum apa yang membenarkan orang-orang yang bersalah sehingga di negeri ini justru keburukan, kejahatan itu justru menjadi pemimpin di negeri ini. Kasus ini semakin meluas dan menjadi perhatian para anggota dewan.
DPR menyoroti perihal pengangkatan Kapolres yang diusulkan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada riwayat pangkat dan jabatan sebelumnya, melainkan harus ada reassessment menyeluruh. Sedianya tidak semua kasus harus berlandaskan undang-undang dan scientific investigation. Jika seseorang terpaksa bertindak untuk membela diri, maka ada alasan pemaaf yang juga tercantum dalam KUHP. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Kesalahan aparat di lapangan kerap memicu gelombang kemarahan masyarakat yang berujung pada presiden buruk tubuh kepolisian. Kegagalan dalam mengambil keputusan bukan sekedar menjadi persoalan internal, tapi berpengaruh langsung kepada kepercayaan publik. DPR memberikan catatan bahwa polisi tidak cukup piawai dalam menerapkan pasal, tetapi juga harus memiliki empati. Jangan sampai ketidakpekaan aparat seperti menempatkan korban sebagai tersangka menjadi bukti kegagalan polisi dalam memahami substansi keadilan. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34 Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf. Karena orang ini jadi korban, Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Berkaca pada kasus Hogi, lagi-lagi, no viral, no justice. Namun di sisi lain, polisi telah menetapkan pasal yang memenuhi unsur formil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlu dicatat bahwa masyarakat ramai-ramai membela Hogi karena publik diresahkan dengan korban yang secara tidak adil dikorbankan kembali. Bukan karena mendukung aksi main hakim sendiri, terlebih hingga membuat nyawa orang lain melayang. Peristiwa inti dalam kasus Hogi Minaya adalah penjambretan, bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Tindakan Hogi memepet pelaku pun dalam rangka membela diri, menyelamatkan harta benda. Persoalannya, mengapa Hogi yang semula korban kemudian justru menjadi tersangka? Apa yang keliru? Kasus Hogi Minaya membuka mata bagaimana semestinya aparat penegak hukum jeli membaca juga menafsirkan pasal-pasal dalam perundang-undangan. Sebelumnya, proses hukum menyangkakan Hogi dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada dasarnya, pasal-pasal tersebut menitik beratkan adanya kelalaian, ketidakhati-hatian atau pelanggaran lalu lintas lainnya. Salah satu pijakan penyidik menjatuhkan sangkaan ini dari rekaman kamera pengawas yang mereka analisis. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli, kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Keluar jalur, padahal memang karena dipepet. Ya dipepet lah, namanya ngejar maling. Gimana menghentikannya dalam rangka menyelamatkan harta bendanya? Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan. Perjalanan proses hukum lantas menggegerkan Polres Sleman melimpahkan tersangka dan berkas perkara Hogi Minaya ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kejari Sleman pun
mengkonfirmasi sudah menerima pelimpahan ini dan menyatakan secara prosedural telah dinyatakan lengkap. Pada tanggal 4 Desember diadakan berita acara koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan penyidik Satlantas Polres Sleman. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari JPU menentukan sikap dan menyatakan berkas telah lengkap atau P21. Pengenaan pasal kecelakaan lalu lintas kepada Hogi yang berusaha membela istrinya yang menjadi korban penjamretan tak hanya dinilai kurang pas, tapi juga mencederai rasa keadilan. Lazimnya, pasal laka lantas mensyaratkan adanya peristiwa lalai dalam berlalu lintas. Sedangkan bila berkaca pada kasus Hogi, rangkaian insiden justru bermula dari tindak pidana yakni pencurian dengan kekerasan. Di sini, tindak pidana yang dilakukan oleh penjamretan dianggap gugur karena pelaku meninggal dunia. Sedangkan soal tindakan Hogi mengejar lalu memepet kendaraan pelaku hingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan para pelaku butuh penafsiran saksama aparat penegak hukum. Dalam perundungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hogi Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa Pak ya. Memang kewenangan Bapak, tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Bukan tindak pidana. Begitu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengkaji kasus ini. Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Safarudin. Safarudin mencoba mendudukkan kasus ini dengan berpedoman pada pasal 34 KUHP baru ketimbang terlarut pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Sependapat dengan tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu dia melakukan pembelaan yang melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Curasi itu begal. Lebih keras, Safarudin menyebut tindakan Hogi terhadap pelaku penjamretan sebagai upaya membela diri. Sedangkan membela diri diketahui merupakan alasan pembenaran yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Pun, jika ditelaah dalam kerangka insiden lalu lintas, bagaimana Hogi mengendarai mobilnya hingga terjadi kontak dengan sepeda motor pelaku penjamretan diakui dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menghentikan pelaku kejahatan. Di sini, unsur lalai, abai, ceroboh, dan yang sejenisnya boleh dibilang gugur. Kalau di KUHP lama perma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bola-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas. Ya, pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3.
DPR khususnya Komisi 3 memainkan perannya sebagai forum kontrol dan klarifikasi publik atas penanganan perkara yang menimbulkan kontroversi hukum serta rasa keadilan khalayak. Tekanan argumentatif DPR tersebut mendorong kejaksaan mengevaluasi ulang berkas perkara secara menyeluruh. Perkara Hogi Minaya berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat saling memaafkan sehingga perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Aparat penegak hukum terkait juga telah menyampaikan permintaan maaf atas penetapan tersangka terhadap Hogi. Meski begitu, ada konsekuensi yang harus mereka terima. Saya Ninda Febiola, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya dalam rangka menyelamatkan harta bendanya? Secara akal sehat, ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Selepas rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, kasus Hogi Minaya dihentikan berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Komisi 3 menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, serta menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Barang bukti berupa mobil milik Hogi yang sempat disita juga telah dikembalikan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman, dalam hal ini Bapak Kajari, sudah memberikan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2, jadi bukan SP3 ya. Karena kalau sudah di kejaksaan itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut, jadi surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, surat yang sudah dibuat atau diproduksi oleh Bapak Kajari Sleman ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bersama kemarin dapatkan ketika di forum rapat dengan pendapat umum di Komisi 3 DPR. Teman-teman di sana kemarin sudah secara bulat ya sudah mengkristal bahwa tindak pidana yang selama ini disangkakan kepada klien kami Mas Hogi ini ternyata bukan tindak pidana. Penghentian perkara tersebut sekaligus menggugurkan proses restoratif justice yang sempat berjalan. Pasalnya, sebelumnya, Kejari Sleman telah memfasilitasi untuk tercapainya keadilan restoratif justice antara Hogi dan keluarga penjamret. Upaya tersebut dilakukan agar mendapatkan solusi dari kasus hukum ini dengan dipertemukannya kedua belah pihak agar mau berdamai. Apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan, apabila yang kami lakukan kemarin dengan mencoba untuk melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian, ini semata-mata kami ingin biar perkara ini tuntas selesai. Akan tetapi fakta membuktikan bahwa kasus Hogi Minaya dinilai tidak layak untuk dijadikan tersangka sehingga penyelesaian perkara tidak tepat jika melalui restoratif justice melainkan dihentikan oleh kejaksaan berdasarkan pasal 65 KUHP baru. Seumpama langkah restoratif justice ditempuh, perlu diperhatikan dampaknya yang berpotensi meluas. Bisa saja setiap orang yang melihat atau terkena tindak kejahatan tidak akan melakukan apa-apa karena takut nantinya menjadi pelaku tindak pidana.
Sementara RJ dilakukan atas dasar ganti rugi. Ini berbeda dengan kasus yang dialami Hogi yang awalnya merupakan korban penjamretan. Saya melihat memang begini, dalam kecelakaan lalu lintas ya sering diupayakan restoratif justice, dipertemukan antara korban dengan pelaku. Sering sekali itu sudah terjadi dengan waktu yang cukup lama, dan namun dalam kasus seperti ini tidak tepat langkah restoratif justice dilakukan. Kenapa? Yang paling tepat adalah Jaksa Agung memanggil Kajari dan timnya Sleman, bawa Kejaksaan Agung, gelar perkara, tentukan hukumnya apa, mau diteruskan ke pengadilan atau di stop di tingkat Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung punya kewenangan menghentikan perkara demi kepentingan umum. Kasus ini pun memantik reaksi dari publik karena insiden yang terjadi pada Hogi Minaya dapat pula terjadi pada siapapun di jalanan. Tak hanya karena penyelesaian perkara diarahkan untuk berdamai dengan upaya restoratif justice, melainkan juga penetapan status hukum korban sebagai tersangka yang menjadi bias. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar atas apa yang seharusnya dilakukan jika setiap orang bahkan tak bisa memperjuangkan harta bendanya. Nanti kalau saya kejar, dia pakai mobil, saya pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan. Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum, saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Kini jeripaya Hogi Minaya bersama istri akhirnya membuahkan hasil setelah kasus hukum yang menjerat Hogi diputuskan untuk tidak dilanjutkan lagi. Keadilan berpihak, Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 dan menyatakan perkara ditutup demi kepentingan hukum. Perjalanan panjang dilalui, bermula dari curhatan sang istri di media sosial yang sangat terpukul karena suaminya jadi tersangka setelah mengejar 2 pelaku penjamretan yang telah mengambil tas miliknya. Hogi dan Arsita pun merasa lega dan senang karena bisa membuka lembaran baru dan hidup kembali normal. Perasaan saat ini ya udah tenang, udah lega, sama udah perjalanannya waktu dari bulan April hingga detik ini sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan capek lah pokoknya. Sebenarnya saya ingin membuka lembaran baru, berjalan seperti kemarin-kemarin yang nggak ada masalah, ingin ya bekerja seperti sejak kala. Kami ini udah, alhamdulillah udah selesai sampai di sini, udah alhamdulillah sekali, alhamdulillah syukur udah selesai. Kami menganggap ini udah selesai dan saya sama Sogi pengennya kembali hidup kayak kemarin, hidup normal yang nggak ada apa-apa kayak kemarin tuh udah seneng. Buntut dari kasus ini membuat Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto dinonaktifkan sementara dari jabatannya berdasarkan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Berkaca dari kasus Hogi ini membuka mata publik akan samarnya keadilan yang berbenturan antara prosedur dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Seandainya proses hukum ini tetap dilanjutkan hingga masuk ke persidangan, maka dikhawatirkan akan muncul sikap apatis dari masyarakat yang timbul buah hasil ketidakpercayaan atas penegak keadilan di tanah air.